Film berawal di sebuah hutan lebat di kawasan Asia Tenggara, yang mana ada beberapa pekerja yang sedang sibuk menebang pohon. Seorang operator yang mengemudikan unit traktor, dari kejauhan di sana ia melihat ada sosok aneh yang entah itu apa dan siapa. Namun ia tidak terlalu memikirkannya dan terus bekerja. Akan tetapi nggak lama kemudian, ia menyadari kalau salah satu rekan kerjanya seperti diserang oleh sesuatu, dan ia pun turun sambil membawa sebuah kapak dan memanggil temannya itu. Akan tetapi di sana ia hanya menemukan helm yang penuh dengan cairan marjan, dan yang lebih mengerikan ada sebuah potongan jari. Melihat itu ia pun langsung hibrid karena ketakutan dan berlari menjauh, yang kemungkinan nasibnya akan sama dan nyawanya akan terancam. Namun sayangnya ia terjatuh ke dalam lubang, yang ketika melihatnya itu adalah sebuah jebakan. Beruntungnya ia berhasil memanjat keluar, walaupun dengan susah payah, dan ia pun kembali berlari. Tapi sialnya gak lama ia terkena jebakan yang lain, yang mana membuatnya tidak berkutik hingga tergantung terbalik. Dan ketika tergantung, gak lama kemudian muncul seorang sosok yang sepertinya dari suku setempat yang mendekatinya. Sosok itu tampak menakutkan dan kemudian melakukan sesuatu kepadanya. Dan lalu kita akan berpindah ke sebuah resort mewah yang lokasinya tidak jauh dari hutan tadi, yang mana di sana ada dua pasangan muhrim yang sedang melakukan liburan. Pasangan pertama ada Richie dan Jasmine, lalu pasangan kedua ada Eiji dan Maya. Di saat mereka sarapan, di liburan kali ini Richie mengajak Eiji untuk pergi berkayak ke sebuah sungai. Sementara para cewek Jasmine dan Maya akan berencana pergi berbelanja. Akan tetapi Jasmine merasa kesal karena ia berpikir perempuan hardang seperti dirinya juga bisa ikut berpetualang. Jadi dia bilang mereka juga akan ikut berkayak, sekaligus untuk update akun TokToknya. Brilliant. Thank you very much. Kemudian Richie memberikan kabar gembira kalau dia baru aja menjual perusahaannya dan ia ingin merayakannya. Ia bahkan bilang akan membayar semua biaya liburan mereka. Mendengar itu mereka semua bahagia, tapi tidak dengan Eiji yang tampak biasa-biasa aja. Because today Dan benar aja di kamar Eiji malah kelihatan tidak senang mendengar apa yang dibilang oleh Richie, yang mana ia mulai rungsing kenapa Richie harus membayar perjalanan liburan mereka. Seolah-olah Richie menganggap mereka tidak mampu membayar. Akan tetapi Maya yang seorang istri yang baik, ia pun mencoba untuk menenangkan hati suaminya, yang mana ia mengingatkan kalau mereka berdua adalah sahabat semenjak duduk di bangku sekolah. Jadi hal itu bukanlah masalah yang besar. Daripada memikirkan sesuatu yang gak berguna, di sana Maya mulai menghibur Eiji dengan ngajakin gelut sampai maghrib. Should we try make more noise than them? Kemudian di esok harinya, mereka semua bersiap untuk pergi berkayak, di mana tak lama kemudian ada seseorang yang datang yang merupakan pemandu wisata yang bernama Nick. Di sana Nick gercep mulai membagikan jaket pelampung agar semuanya safety. Lalu di sana Richie sempat bercanda dan mengejek Eiji yang mengatakan kalau perjalanan ini mehong dan Eiji tidak perlu khawatir karena dia yang akan membayar semuanya. Hal itu sempat membuatnya kesel. Kemudian setiap pasangan mulai disuruh naik ke perahu, dan Nick yang duduk sendirian di kayaknya mulai mengajari mereka bagaimana cara mendayung dan mengendalikan perahu dengan benar. nice and slowly. Lalu ketika semua sudah aman, di sana Nick bilang selain berkayak, mereka akan menginap di hutan selama 2 hari, yang mana itu adalah bagian dari wisata ini. Tapi sebelum itu, Nick menyarankan mereka semua untuk menyimpan HP mereka masing-masing di sebuah kantong anti air agar tidak rusak. Tapi di sana cuma Eiji yang ngeyel dan bilang kalau HP-nya untuk bekerja dan ia pun menolaknya. Di tengah perjalanan, di sana Nick mulai bercerita. Ia mengatakan kalau ayah dan kakeknya pernah menjadi pemandu wisata seperti dirinya di daerah ini. Dan ia pun lanjut bercerita kalau kakek buyutnya adalah orang pertama di keluarganya yang datang ke tempat ini. Akan tetapi suatu hari kakek buyutnya tiba-tiba menghilang. Setelah bertemu suku asli di hutan ini, mereka hanya menemukan barang-barang kakek buyutnya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, mereka juga menemukan jeroan dan tulang belulang manusia. Mendengar itu membuat Maya berpikir kalau suku itu mungkin suku kanibul. Hingga pada akhirnya para cewek hardang ini pun ketakutan mendengar cerita itu. Akan tetapi para pria mengira Nick cuma ngarang cerita aja untuk menakut-nakuti mereka.
Sementara di tempat lain, ada pasangan haram yang mengendarai motor trail, di mana mereka berhenti di depan area terlarang. Mereka juga sempat membuat video singkat untuk update akun TokToknya. Meskipun di sana ada tanda larangan jangan masuk, mereka malah nekat masuk nerobos melewati rambu larangan dan melaju kencang ke dalam hutan. Akan tetapi tiba-tiba di sana pria itu ditikam dari belakang oleh sosok misterius, sedangkan pacarnya sendiri pun terjatuh dari motor karena tertimpa sesuatu. Ia pun bangun dan panik mencari pacarnya. Namun saat ia menemukannya, ia terkejut dan ketakutan karena sang pacar udah meninggal dengan tragis dengan kepalanya yang menghilang. Di sisi lain, Eiji dan Richie bermain-main seperti anak kecil, yang mana nggak sengaja Eiji melempar seekor anak ular piton ke arah Jasmine. Hal itu membuatnya auto panik hingga melompat ke sungai karena ketakutan. Melihat itu, Eiji pun tertawa senang. Ia bahkan mulai merekam untuk meledek Richie. Akan tetapi saat sedang asik tertawa, Eiji malah terpeleset dan terjatuh ke sungai yang membuatnya panik karena HP-nya ikutan nyemplung. Kembali ke cewek hardang pengendara motor yang tadi selamat, walaupun kondisi kakinya terluka, di sana ia pun berjalan tertati-tati di hutan, yang mana ia masih ketakutan dan berharap ada seseorang untuk dimintain bantuan. Hingga pada akhirnya ia sampai pada sebuah tempat, di mana ia menemukan sebuah gua besar. Di dalam gua, ia melihat ada bercak merah di dinding yang entah itu apa. Lalu dengan tangan yang masih gemetar, ia pun mengeluarkan ponselnya untuk melakukan live di akun TokToknya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Berharap ada orang yang menonton dan bisa menolongnya. Akan tetapi yang cewek ini nggak tahu ada sosok misterius muncul di belakangnya. Kemudian tepat saat ia sedang live, nggak disangka-sangka di hadapannya ada kepala pacarnya yang udah berlumuran sirup marjan. Melihat itu pun ia pun histeris ketakutan dan nggak pakai lama, tiba-tiba. Sementara di tempat lain kita beralih ke Eiji dan yang lainnya, di mana akhirnya mereka tiba di sebuah tempat. Mereka memutuskan untuk bermalam dengan berkemah di sana. Tapi terlihat Eiji begitu kesal karena HP-nya rusak setelah kecemplung ke dalam air. Ia jadi tidak bisa mengerjakan pekerjaannya. Kemudian hari sudah mulai gelap. Nick duduk di perapian bersama Maya. Di sana Nick memulai obrolan dengan menunjukkan foto kakek buyutnya yang dulu menghilang di hutan ini. Dan dia juga bercerita tentang seorang pekerja proyek kayu yang belum lama ini diculik oleh orang suku penghuni hutan yang nasibnya mengenaskan. Ia pun lanjut mengatakan kalau pekerja itu tidak langsung dihabisi karena para suku yang hidupnya di hutan, mereka jelas tidak memiliki kulkas untuk menyimpan makanan. Jadi mereka memotong dikit demi sedikit buruannya agar tetap segar dan tidak busuk. Tapi menurut cerita, pekerja itu berhasil melarikan diri meskipun kakinya terluka parah. Ia bahkan berhasil menyeberangi sungai, tapi sialnya nyawanya nggak tertolong karena tertangkap dan langsung dihabisi. What's going on? Dan tiba-tiba Maya terkejut ketika ada Eiji yang datang, di mana Eiji mengatakan kalau cerita Nick itu cuma omong kosong belaka untuk menakut-nakuti mereka. Ia pun lantas buru-buru ngajakin Maya untuk tidur. Kemudian di tengah malam Jasmine terbangun dan pergi melipir ke dalam hutan, di mana ia tiba-tiba kebelet pengen berak. Tapi di sana setelah beres menuntaskan hajatnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan hadirnya seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Eiji yang diam-diam mengikuti Jasmine, yang mana mereka berdua ini ternyata memiliki hubungan langganan dosa di belakang pasangan mereka masing-masing. Eiji yang udah nggak tahan sama belalainya yang udah meronta-ronta. Di sana Jasmine bilang kalau mereka harus jujur untuk memberitahu kepada pasangan masing-masing tentang hubungan mereka. Karena itulah alasan Jasmine ikut dalam perjalanan ini. Akan tetapi Eiji menolak dengan alasan kalau ia dan Richie sudah sahabatan sejak lama dan tidak mau menyakitinya. Dan yang paling penting, bapaknya Maya sebentar lagi akan modar dan otomatis Eiji yang seorang menantu Mokondo akan menggantikan posisinya di perusahaan. Mendengar itu Jasmine pun marah karena ia cuma dijadikan pelampiasan nafsu syahwatnya aja dan tidak akan pernah meninggalkan istrinya. Jasmine yang begitu kesal pun pergi berjalan lebih dalam ke hutan untuk menenangkan diri. Sementara Eiji kembali ke perkemahan. Kemudian di esok paginya, satu persatu mereka bangun tidur. Dan tiba-tiba di sana Jasmine dibuat panik karena tidak mendapati suaminya yang entah kemana telah menghilang. Not here anymore, AJ. No, he's taken my kayak. Dan gak hanya itu, di sana Nick pun bilang kalau perahu kayaknya juga nggak ada. Berikut dengan ponsel mereka. Mereka pun jadi panik dan memutuskan untuk naik dua perahu yang tersisa untuk mencari Richie.
Dan pada akhirnya mereka tiba di bagian sungai yang menuju ke area terlarang. Di sana Nick terlihat cemas dan menyarankan agar mereka tidak lanjut ke sana karena pasti akan berbahaya. Ia pun menyarankan untuk kembali ke mobil dan meminta bantuan pihak berwenang untuk mencari Richie. Tapi di sana mereka bertiga menolak dan gak mau pergi sebelum Richie ketemu. Eiji pun terus bersikeras kalau semua cerita tentang suku pemakan daging manusia itu cuma karangan aja dan gak pernah ada. Namun karena semua orang ingin lanjut, Nick pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti keinginan mereka dengan memasuki kawasan terlarang itu. Tapi tak lama mereka menemukan perahu yang kosong dan jaket pelampung, tapi tidak ada keberadaan Richie di sana. Dan mereka pun memutuskan untuk mencarinya dengan masuk jauh ke dalam hutan. Sementara Nick sendiri ia lebih memilih untuk tinggal karena selain takut, ia juga harus menjaga perahu kayaknya. Tapi sebelum itu Nick bilang kalau mereka tidak kembali dalam waktu 1 jam, maka dia akan pergi meninggalkan tempat itu sendirian. Mendengar itu mereka pun setuju dan berangkat ke dalam hutan. Lalu saat menunggu sendirian, Nick mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, yang mana ia merasa tidak nyaman. Ia pun mulai mengeluarkan pisau dan memutuskan untuk mengecek sumber suara itu. Dan wadidaw, saat masuk ke dalam hutan, di sana Nick terkejut ketika melihat pemandangan mengerikan, di mana ada orang-orangan yang berpakaian seperti manusia dan pepohonan yang dihiasi dengan barang-barang milik orang-orang yang hilang. Dan yang paling mengejutkan adalah Nick menemukan topi kakek buyutnya di antara barang-barang itu. Tapi tiba-tiba ya, di sana Nick melihat penampakan orang suku kanibal yang berkamuflase bersembunyi di dekatnya. Hal itu membuatnya panik dan berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Walaupun susah payah, pada akhirnya ia pun berhasil kembali ke sungai. Di sana Nick gercep menaiki perahu dan memutuskan untuk pergi. Lalu entah kenapa semuanya menjadi sunyi dan ia pikir kalau orang dari suku kanibal itu tidak mengejarnya lagi. Dan wadidaw, ternyata Nick tidak menyadari di belakangnya ada orang suku kanibal yang tiba-tiba muncul hingga membuatnya pindah ke alam baka. Lalu kita kembali ke Eiji, Maya, dan Jasmine yang dalam perjalanan mencari Richie. Di sana mereka akhirnya sampai ke sebuah lokasi yang mana mereka tidak menyadari kalau gua itu adalah tempat di mana wanita pengendara motor dihabisi oleh suku kanibal. Dan tiba-tiba aja Richie pun muncul yang entah dari mana sampai bikin dengkul Jasmine pengen copot. Sambil tertawa, di sana Richie minta maaf dan bilang kalau dia meninggalkan perkemahan karena nggak bisa tidur. Walaupun Jasmine sempat marah, di sana ia menanyakan di mana tas berisi semua ponsel mereka. Akan tetapi Richie bilang kalau dia nggak tahu dan tidak mengambilnya. Lalu ketika mereka memutuskan untuk kembali ke perahu, di sana Eiji menanyakan kembali keadaannya dan kenapa dia menghilang begitu saja, hingga membuatnya semua orang panik. Bukannya menjawab, Richie malah marah dan mengatakan kalau ia iri dengan kehidupan Eiji yang lebih sukses, punya istri cantik seperti Maya dan pekerjaan yang bagus. Meski semua itu ia dapat karena bapaknya Maya yang super kaya. Namun menurut Richie, sahabatnya itu seperti orang yang gak tahu bersyukur dan seolah tidak pernah puas. Mendengar itu Eiji jadi bingung apa maksud yang dikatakan oleh Richie. Lalu Richie menyerahkan HP-nya ke Eiji dan bilang kalau HP-nya itu udah kering dan berfungsi. Eiji pun terkejut dan ia mulai menyadari kalau Richie pasti sudah memeriksa HP-nya dan tahu soal hubungan syahwatnya dengan Jasmine. Lalu saat mereka tiba di sungai, mereka kaget karena Nick menghilang bersama perahunya. Mereka pikir Nick pergi meninggalkan mereka. Tapi anehnya di sana Eiji menemukan pisaunya yang tergeletak di tanah. Lalu karena nggak tahu harus berbuat apa, mereka akhirnya naik dua perahu yang tersisa dan memutuskan untuk pergi. Lalu tidak lama kemudian, mereka melihat ada perahu milik Nick yang terdampar. Melihat itu mereka jadi bertanya-tanya apakah Nick masih ada di sekitar tempat itu. Mereka pun langsung mengecek dan mencari keberadaan Nick, tapi nggak disangka-sangka mereka dibuat terkejut ketika melihat kepala Nick sedang dimasak menjadi opor. Melihat itu mereka semua pun terkejut dan memutuskan untuk pergi dari sana. Sekarang mereka baru sadar kalau semua yang dibilang Nick itu ternyata benar, bahwa ada suku kanibal di hutan ini. Kengerian itu membuat mereka panik dan buru-buru kembali ke perahu untuk kabur. Tapi yang tidak mereka sadari, ada sosok suku kanibal yang diam-diam mengintai mereka. Mereka pun gercep mengayuh meninggalkan tempat itu. Tapi di tengah perjalanan mereka terhambat oleh batang pohon besar hingga membuat mereka terpaksa turun. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba ya, ternyata orang dari suku kanibal itu muncul dari dalam air dan menyerang Eiji, di mana Richie gercep membantunya, begitu juga dengan Jasmine. Melihat itu Maya pun gak tinggal diam. Ia pun mengambil sebuah batu besar dan mulai menghantamnya, yang pada akhirnya orang suku kanibal itu tewas di tangan Eiji.
Namun dari kejauhan ada anggota suku lainnya yang melihat kejadian itu, tetapi ia tidak menyerangnya. Lalu di sana mereka sadar kalau arus sungai sudah menyeret perahu mereka, dan dengan terpaksa mereka menyusuri sungai untuk mencarinya. Sementara itu orang suku kanibal yang tadi mengawasi datang mendekati temannya yang sedang sekarat. Lalu ia dengan tega menghabisnya untuk mengakhiri penderitaannya. Dan gak sampai di situ, ia pun mengambil jantung dan memakannya. Dengan marah, ia akan membalas dendam kematian temannya. Kemudian mereka sadar kalau mereka kehilangan jejak sungai dan perahu. Hari pun mulai gelap dan mereka terpaksa berhenti untuk beristirahat. Mereka sepakat untuk berjaga bergantian sampai pagi, dan Richie mendapat giliran pertama berjaga. Lalu nggak lama saat itu Maya datang dan mengobrol dengannya. Richie memberitahu Maya kalau Jasmine akhirnya metong setelah berusaha selama 3 tahun. Tetapi kabar buruknya adalah hasil tes menunjukkan kalau itu bukanlah anaknya Richie. Meski sedih, Richie bilang ia tetap mencintai istrinya dan memutuskan untuk tetap bersamanya. Setelah beberapa waktu, giliran Eiji berjaga. Dia kesal karena diganggu nyamuk lalu menutupi tubuhnya dengan lumpur supaya nyamuknya pergi. Namun dari kejauhan, ada keberadaan anggota suku tadi yang bersumpah balas dendam. Terlihat mengintai mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Eiji yang sekarang penuh lumpur berbaring diam-diam agar tidak terlihat, dan tak lama anggota suku itu lewat di dekatnya, tetapi tidak menyadari Eiji ada di situ. Eiji langsung memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang pria tersebut dengan pisau. Dan sayangnya anggota suku itu sangat kuat. Dia dengan mudah memukul Eiji pakai kapaknya sampai Eiji semaput. Dan beruntungnya Richie datang tepat waktu dan menyerang suku itu dari belakang. Tapi saat Eiji pingsan, dia terpleset dan jatuh ke celah yang dalam. Lalu beberapa waktu kemudian, Eiji terbangun dari semaputnya dan melihat pemandangan mengerikan, di mana Richie sudah ditangkap oleh para suku. Dan diam-diam Eiji merangkak melewati semak-semak untuk mendekati temannya. Di sana Richie memohon agar dia menolongnya. Akan tetapi Eiji dengan sangat sedih bilang kalau dia tidak bisa menolong Richie, tetapi dia berjanji akan menyelamatkan Maya dan Jasmine. Orang-orang suku itu kemudian berkumpul di sekitar Richie, di mana mereka memotong tumit Richie yang membuatnya kesakitan. Akan tetapi tiba-tiba mereka malah melepaskannya. Richie yang terluka parah mencoba melarikan diri dan berusaha mencari jalan keluar. Namun tanpa ia sadari, ternyata Richie telah dikepung oleh anggota suku kanibal dari segala arah. Hingga pada akhirnya Richie tewas mengenaskan. Keesokan paginya Maya dan Jasmine terbangun dan menemukan Eiji dengan kondisi berantakan. Jasmine pun panik tidak ada keberadaan Richie. Tapi di sana Eiji berbohong dengan berkata kalau Richie sudah pergi duluan untuk mencari mobil mereka, dan kini mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Di tengah perjalanan mereka terlihat bingung harus kemana, hingga pada akhirnya mereka bertiga menemukan jalan menuju sungai. Akan tetapi tiba-tiba mereka melihat seorang anggota suku mengikuti mereka dari jauh, dan mereka langsung gercep kabur menyusuri anak sungai. Lalu karena ketakutan mereka pun berlari kembali ke hutan untuk bersembunyi, dan tanpa disadari ternyata Jasmine kena jebakan. Di sana Jasmine menjerit kesakitan karena sebuah tiang tajam menusuk bahunya. Dalam kepanikan itu Maya memutuskan untuk turun dengan bantuan tanaman rambat yang melingkari tubuhnya untuk menolong Jasmine. Namun saat Maya menolongnya, Jasmine menangis dan meminta maaf karena sudah mengkhianati Maya. Di sana Maya menenangkannya dan bilang dia sudah tahu semuanya dan tetap memaafkannya. Lalu dengan sangat hati-hati, Maya mencabut benda tajam itu dari bahu Jasmine dengan menggunakan pisau. Setelah berhasil, Eiji membantu menarik Maya dan Jasmine keluar dari lubang itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan meskipun mereka sangat kelelahan. Dan setelah berjalan cukup lama, akhirnya Eiji, Maya, dan Jasmine sampailah mereka di sungai dan beruntungnya mereka menemukan satu perahu mereka. Mereka pun akhirnya sedikit lega, namun sialnya tidak ada dayung satupun. Jadi mereka sulit bergerak dengan cepat. Setelah beberapa saat, Maya dan Jasmine tertidur karena kelelahan, di mana diam-diam Eiji keluar dari perahu dan masuk kembali ke dalam hutan. Di sana dia merekam video di ponselnya, menceritakan kalau mereka sedang dikejar oleh suku kanibal. Lalu dia menaruh ponsel itu di pohon dan memutar videonya dengan suara yang keras. Dan ternyata Eiji membuat jebakan di mana orang suku kanibal itu datang ketika mendengar suara.
Lalu saat dia sibuk melihat ponsel, AJ mencoba menyerangnya dari belakang. Akan tetapi sayangnya orang itu sangat kuat. Dia berhasil menangkap AJ dan membenamkan wajahnya ke lumpur dan mencekiknya. Lalu dia memukul AJ berkali-kali dengan kapaknya sampai AJ melemah. Gak sampai di situ, setelahnya dia mengikat leher AJ dengan tanaman rambat dan menggantungnya di pohon. Orang suku kanibal itu lalu melihat Maya dan Jasmine di perahu dan bersiap untuk menyerangnya. Dalam kondisi itu, AJ melihat ada pisau menancap di pohon yang ada di dekatnya. Dengan sisa tenaga, dia berhasil melepaskan diri dan mengambil pisaunya. Dengan epic, AJ berhasil melukainya, di mana orang suku itu hampir menyerang Maya dan Jasmine. Kedua cewek hardang ini langsung terbangun dan panik ketika melihat AJ lagi bertarung. Hal itu mereka manfaatkan untuk kabur dengan perahu. AJ dan orang suku itu bertarung dengan sengit, yang mana mereka saling pukul dan berusaha menjatuhkan satu sama lain. Yang pada akhirnya AJ berhasil merebut senjatanya, dan dengan penuh amarah AJ berhasil memenangkan pertarungan hingga kepalanya misah. Lalu tak lama setelah pertarungan itu, AJ berenang dan berhasil sampai ke perahu tempat Maya dan Jasmine menunggu. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun gak lama kemudian saat AJ mau naik, dia melihat ada sekelompok suku kanibal sudah berkumpul di tepi sungai. Maya pun panik dan memohon agar AJ cepat masuk ke dalam perahu supaya mereka bisa kabur bersama. Namun AJ tiba-tiba teringat kenangan bersama Richie, sahabatnya yang ia tinggalkan. Ia merasa sangat bersalah karena meninggalkan Richie sendirian hingga tewas. Dengan hati penuh amarah dan kesedihan, AJ memutuskan untuk balas dendam. Dia menolak ajakan Maya dan kembali ke hutan. AJ berlari menuju kelompok para suku sambil mengangkat senjata. Dia menyerang mereka dengan penuh kemarahan, membalas semua yang sudah terjadi. Namun sayangnya orang-orang suku itu terlalu banyak dan kuat, yang besar kemungkinan AJ akan berakhir dijadikan dendeng untuk disantap oleh mereka. Di sisi lain, Maya dan Jasmine akhirnya berhasil sampai di ujung sungai, yang mana mereka melihat ada tebing besar di depan. Meski lelah dan terluka, mereka memanjat tebing itu dengan susah payah. Lalu setelah berjuang keras, mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan yang menakutkan. Saat mereka di atas, mereka bertemu dengan beberapa penduduk setempat. Penduduk itu berbaik hati membantu dan memberi mereka tumpangan kembali ke kota. Dan akhirnya Jasmine dan Maya selamat. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai. Ditandai dengan berakhirnya petualangan mengerikan mereka. Oke, segitu dulu saya ucapkan terima kasih. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi jangan ragu untuk dukung kita, satu klikmu besar maknanya. Nyalakan loncengnya juga biar kamu gak ketinggalan cerita.